Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali bersama-sama boleh diingatkan melalui momen pra-Jumat Agung ini bahwa kita ada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sama-sama katakan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menerima kami orang berdosa ini. Kami adalah orang berdosa, tapi Engkau kasihi.
Tuhan, tolonglah kami selama seminggu ini, ketika kami sedang mempersiapkan diri untuk masuki masa Jumat Agung. Setiap malam kami boleh kembali mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami. Melalui malam refleksi yang dimulai malam ini, kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan Engkau boleh menjamah hati kami. Kami rindu Tuhan Engkau juga boleh memperbaharui hati kami, kasih kami kembali kepada Engkau Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami. Selama kurang lebih 1 minggu ini Tuhan, jangan biarkan satu orang pun di antara kami menjalani Jumat Agung ini tanpa kami merasakan ada Tuhan yang berbicara kepada kami, tanpa ada Tuhan yang boleh kembali mengisi hati kami. Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih sulit? Meminta maaf atau memaafkan orang lain? Coba saudara pikirkan. Kita lebih gampang meminta maaf atau memaafkan orang lain? Saudara, bagi sebagian orang sulit sekali untuk bisa meminta maaf. Tapi jauh lebih sulit juga untuk bisa memberikan maaf kepada orang lain. Pengampunan itu memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Pengampunan itu sulit, karena pengampunan itu bertentangan dengan sifat manusia yang berdosa. Di dalam keberdosaan manusia, kita lebih gampang untuk membenci daripada mengasihi. Di dalam keberdosaan kita sebagai manusia yang berdosa, ketika kita disakiti, kita ingin membalas menyakiti. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika manusia begitu sulit untuk bisa mengampuni, Tuhan Yesus justru memberikan pengampunan. Ketika manusia begitu sulit untuk mengampuni, Tuhan Yesus justru memberikan pengampunan. Ketika Yesus disalibkan, perkataan yang keluar dari mulut Yesus bukanlah perkataan kebencian, bukanlah perkataan caci maki, bukanlah perkataan sungut-sungut. Karena biasanya ketika orang tergantung di kayu salib, karena mengalami penderitaan yang begitu kejam, yang begitu sadis, membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk mengutuk orang-orang yang menyalibkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus disalibkan, orang-orang yang menyalibkan Yesus ingin mendengar perkataan apa yang akan keluar dari mulut Yesus. Orang-orang yang berseru, "Salibkan dia, salibkan dia." Ketika Yesus sudah tersalib, mereka diam. Giliran mereka yang diam, mereka ingin mendengar perkataan apa yang keluar dari mulut Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus tergantung di kayu salib, Alkitab berkata bahwa
Yesus itu memberikan satu seruan yang begitu mulia. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Satu seruan yang mencengangkan banyak orang. Satu seruan yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun yang tergantung di atas kayu salib. Karena bagaimana mungkin seorang yang disalibkan bisa mengucapkan kata-kata mengampuni orang lain? Bagaimana mungkin orang yang tergantung di kayu salib sudah setengah mati, bukannya menyerukan cacian, bukannya menyerukan kebencian, tapi justru menyerukan pengampunan. Nah, saudaraku, inilah pengampunan Tuhan. Pengampunan dari atas kayu salib. Pengampunan di kayu salib menunjukkan bahwa pengampunan itu terjadi di kayu salib. Pengampunan itu bukanlah pengampunan tanpa salib. Karena pengampunan tanpa salib ada murahan. Tapi pengampunan itu terjadi justru di salib. Salib tanpa pengampunan adalah sia-sia. Pengampunan dari atas salib ini, pengampunan di atas salib menunjukkan bahwa ini bukanlah pengampunan murahan. Pengampunan di atas salib menunjukkan ini bukan pengampunan murahan. Pengampunan yang terjadi atas kayu salib bukanlah pengampunan murahan. Di atas salib terjadi pengampunan. Di atas salib terjadi pengampunan. Ini berarti salib tidaklah sia-sia. Ketika Yesus disalibkan terjadi pengampunan. Maka salib itu, penyaliban Yesus itu tidaklah sia-sia. Saudara kasih Tuhan, kita mesti lihat bahwa ketika Yesus disalibkan, Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus berkata, ampunilah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada pengampunan tanpa korban penebus dosa. Mustahil terjadi pengampunan jikalau tidak ada korban penebus dosa. Ketika Yesus disalibkan, siapa atau apa yang menjadi korban penebus dosa manusia? Ketika Yesus disalibkan, saudaraku, ketika Yesus menyuruhkan pengampunan, maka Yesuslah yang menjadi korban untuk pengampunan dosa itu. Karena sejak perjanjian lama, pengampunan dosa itu disertai dengan korban persembahan binatang, kambing, domba. Kematian Yesus kayu salib adalah apa? Sebagai korban pengampunan dosa. Jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal daripada korban binatang. Karena dengan nyawa sendiri, Yesus mati di kayu salib. Saudaraku, inilah pengampunan. Pengampunan yang diberikanlah bukanlah pengampunan tanpa salib. Nah, saudaraku, demikian juga bahwa pengampunan yang Yesus berikan bukanlah pengampunan karena perbuatan kita. Pengampunan yang Yesus berikan bukan pengampunan karena kesalehan kita. Tidak ada kesalehan apapun yang Tuhan ingin mengampuni saudara dan saya. Jikalau Tuhan mengampuni karena perbuatan kita, karena kesalehan kita, maka itulah adalah Injil perbuatan. Soalnya kalau pengampunan Tuhan bukanlah Injil murahan. Jika pengampunan Tuhan bukan Injil perbuatan. Kita melihat di sini bahwa pengampunan Tuhan itu ada pengampunan total. Pengampunan Tuhan itu adalah pengampunan total. Karena itulah Injil kasih karunia. Inilah pengampunan total yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita melihat diri kita,
Ketika Yesus di atas kayu salib memberikan pengampunannya, sesungguhnya tidak ada apapun. Tidak ada apapun di dalam diri kita, baik kemampuan kita, baik kesalehan kita, yang membuat kita bisa membeli pengampunan dari salib. Tidak ada kualifikasi apapun, tidak ada kualitas apapun di dalam diri saudara dan saya yang membuat kita mampu untuk bisa memberi pengampunan dari kayu salib. Saudaraku, ketika Yesus berkata, saudara, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara perhatikan kata ampunilah mereka tidak berhenti, saudaraku, tapi ada koma. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka," bukan titik, tapi ada satu kalimat yang bagus sekali, berbunyi bahwa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, perkataan ini diucapkan oleh Yesus. Yesus berkata bahwa mereka, orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang berseru salibkan dia, orang-orang yang menangkap dia, yang mengadili dia, ada orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi sesungguhnya, saudara, benarkah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Benarkah orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia, ada orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Benarkah orang yang memaku tangan dan kaki Yesus, ada orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Benarkah orang-orang yang berseru salibkan dia? Benarkah Pilatus? Benarkah Herodes yang mengadili Yesus? Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah menghukum orang yang tidak bersalah. Menurut saudara bagaimana? Apa Yesus tidak tahu bahwa mereka ada orang yang membenci Yesus? Apa Yesus tidak tahu mereka ada orang yang menyalibkan dia? Apa Yesus tidak tahu mereka ada orang-orang yang mengadili dia sampai 6 kali tanpa ada keadilan? Lalu kenapa Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Saudara kasih Tuhan, apa artinya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Saudaraku, tadi saya sudah katakan bahwa pengampunan itu menuntut dosa. Pengampunan itu menuntut korban penebus dosa. Yesuslah yang menjadi korban penebus dosa bagi mereka. Yesuslah yang apa? Mati bagi mereka. Yesuslah yang menjadi korban penghapus dosa itu. Dan dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya, saudaraku, ketika Yesus berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu berarti mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah apa? Pengganti mereka. Bahwa sesungguhnya ketika mereka menyalibkan Yesus, sesungguhnya penyaliban Yesus adalah penyaliban untuk menggantikan mereka. Ketika Yesus diteriaki, ketika mereka berseru salibkan dia, sesungguhnya mereka sedang berteriak kepada orang yang akan menggantikan mereka. Sesungguhnya mereka sedang berteriak kepada orang yang sebenarnya menggantikan posisi mereka untuk disalibkan. Saudaraku, mereka tidak tahu. Pada saat mereka menangkap, pada saat mereka mengadili, pada saat mereka mencambuk, pada saat mereka meludahi, pada saat mereka memakotai, pada saat mereka memakukan paku di tangan dan kaki Yesus, sesungguhnya orang yang mereka cambuk, sesungguhnya orang yang mereka pakukan itu, sesungguhnya orang yang mereka ludahi itu, sesungguhnya orang yang pakai mahkota itu, dia adalah orang yang akan menggantikan mereka. Dia adalah orang yang menggantikan mereka untuk digantung di kayu salib. Dia tidak pernah disalib untuk dirinya sendiri, tapi dia disalibkan untuk menggantikan mereka. Orang yang menyiksanya, orang yang mencacinya, orang yang membencinya. Saudara, Yesus menggantikan orang yang tidak layak untuk digantikan. Yesus mengampuni orang yang tidak layak untuk diampuni.
Yesus mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Yesus mencintai orang yang tidak layak untuk dicintai. Yesus mendemonstrasikan sebuah pengampunan. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pengampunan itu diberikan pada mereka yang tidak layak. Pengampunan itu diberikan pada mereka yang tidak layak untuk diampuni oleh Tuhan. Namun pengampunan itu diberikan. Saudara, saat ini itulah kematian Tuhan. Itulah kemampuan Tuhan buat saudara dan saya. Kita adalah seperti mereka ini. Mereka itu adalah saudara dan saya. Yang Tuhan katakan, kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Itulah kita. Saat ini, apa yang kita rasakan tentang pengampunan Tuhan di momen Jumat Agung ini? Kalau Tuhan begitu mengasihi saudara, apakah kita juga begitu mencintai Tuhan? Saudaraku, saat Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak pernah tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaannya, saudaraku, kapan Yesus menaikkan doa pengampunan itu? Kapan Yesus menaikkan doa pengampunan? Saudaraku, pengampunan itu diberikan saat Yesus sedang berada dalam puncak kelelahan dan penderitaan yang hebat. Pengampunan itu diberikan bukan ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah. Pengampunan itu diberikan bukan ketika Yesus sedang mengadakan mujizat. Pengampunan itu diberikan saat Yesus terpaku di kayu salib, saat tangan dan kaki dipaku, saat ketika kayu salib itu ditancapkan dan ditarik ke atas, saat tubuhnya tergantung berlumuran darah, saat penderitaan itu begitu berat kepada dia, saat ketika dia tidak pernah tidur semalaman, ketika ditangkap di Getsemani, dia diadili, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Semalaman dia tidak tidur, dicambuk berkali-kali, dicambuk puluhan kali, diadili 6 kali tanpa ada keadilan. Saat itulah, dan puncak penderitaan seperti itulah, dia mengampuni saudara dan saya. Saudara, bukankah kita ketika kita lelah, kita selalu ingin orang itu mengerti kita? Saat kita dalam kondisi yang begitu capek, kita ingin orang memahami kita. Kalau kita pulang kantor, kalau suami pulang kantor di jalan macet, buka pintu di rumah, baru masuk rumah, istri menyambut kita dengan menggerutu kepada kita, dengan ngomel kepada kita. Apa reaksi kita? Kita mungkin berkata pada istri kita, nantilah. Capek tahu. Orang yang capek sekali ingin mengerti orang lain. Tapi dalam kelelahannya dan penderitaannya luar biasa, Yesus tidak minta untuk dimengerti, tapi Yesus mengerti orang lain. Yesus mengerti mereka ada orang-orang yang harus dikasihi. Yesus tidak minta dikasihani, tapi justru Yesus mengasihi orang-orang itu. Di dalam puncak penderitaannya itu, dia mengampuni saudara dan saya. Saudara, mari kita saat ini merenungkan kembali momen Jumat Agung ini. Tuhan mengampuni saudara dan saya. Kalau dia mengampuni, maka pengampunan itu terjadi. Kalau saat ini ada dosa yang saudara sembunyikan, kalau saat ini ada dosa-dosa yang tidak saudara akui di depan Tuhan, mari di momen Jumat Agung datang pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Dan jika saat ini ada orang-orang tertentu yang menyakiti saudara dan saudara tidak ampuni, mari ampuni dia. Pengampunan Tuhan membuat kita untuk bisa bukan hanya diampuni, tapi juga mengampuni orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Lihatlah diri kami masing-masing. Khusus ketika kami menyambut Jumat Agung ini. Perkataanmu yang pertama di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka.
Sebab mereka tidak pernah tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, mereka itu adalah kami. Mereka itu adalah kami semua yang saatnya Tuhan merenungkan firman Tuhan ini. Kami butuh pengampunan-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami mau membawa dosa kami kepada Tuhan, meminta pengampunan pada Engkau. Tuhan, tolong kami, lepaskan kami Tuhan. Dan biarlah dengan pengampunan daripada Engkau, kami juga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Orang itu mungkin tidak layak untuk diampuni. Orang itu mungkin tidak layak untuk dikasihi. Tapi Tuhan, tolong kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, biarlah apa yang sudah boleh kita dengar pada malam hari ini melalui perenungan di dalam masa sengsara, masa menjelang kita mengingat akan minggu akan datang, kita masuk di dalam Jumat Agung, satu bagian daripada kalender gerejawi di dalam kekristenan yang begitu amat penting ketika berbicara mengenai kematian Kristus bagi engkau dan saya. Dan saudara, saya sangat berharap bahwa sepanjang satu minggu ke depan ini, saudara, mari setiap kita di tengah-tengah seluruh kesibukan kita tetap mengambil waktu untuk mempersiapkan hati agar Jumat Agung dalam minggu akan datang menjadi satu momen di mana kita boleh diubahkan, disegarkan, dikuatkan, dan diteguhkan kembali. Dan saudara, malam ini menjadi malam pertama daripada rangkaian minggu sengsara daripada Prajumat Agung tersebut. Dan besok malam, saudara, kami juga berharap boleh dapat tetap mengikuti daripada channel YouTube kita, dan kita boleh disiapkan hati di dalam masa-masa Jumat Agung ini. Dan setiap malam kita akan membahas berkaitan dengan 7 perkataan salib. Dan apa yang sudah kita dengar malam hari ini boleh membawa kita untuk lebih menyiapkan diri. Saudara, mari kita akan akhiri malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, dan saya akan berdoa bagi setiap jemaat. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini, di mana satu minggu ke depan kami akan masuk di dalam satu celebration, satu sukacita karena kematian Kristus, mengingat kematian Kristus yang mati bagi kami. Dan hamba berdoa, biarlah malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan hari-hari esok ketika setiap hari, setiap malam kami akan diingatkan akan setiap perkataan Yesus di kayu salib. Tuhan, Engkau tolong memberkati, Engkau tolong memberkati. Dan biarlah malam hari ini Tuhan menyertai kami, damai sejahtera-Mu bersama dengan kami, dan bawalah kami untuk semakin melihat cinta Tuhan, semakin melihat kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, dan kami berdoa malam-malam selanjutnya hingga Jumat Agung dan Paskah mendatang menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dengarlah doa kami, berkatilah malam hari ini, dan biarlah anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kami sepanjang satu minggu ke depan. Dan setiap hari menjadi hari kami semakin intim dengan Engkau. Kemuliaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun atas hidupmu dan hidupku, menyertai kita semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat. Amin.